Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1430. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kincen itu terlalu dekat dengan posisi Nokna Sikong yang langsung mengejutkan semua orang di sana. Tuan muda, tempatnya di sini, kata Nona Sikong Anyun. Dia muncul di sana dalam sekejap dan segera membubarkan banyak orang, dan lalu mengungkapkan ruang terbuka. Mendengarkan bahwa Nona Sikong memanggil Kincen sebagai tuan muda, semua orang di sana pun langsung terkejut. Tuan muda, boom, apa-apaan ini? Apakah telinga mereka sudah salah mendengar? Sangat mengejutkan bahwa Nona Sikong memanggil pria ini sebagai tuan muda. Di daratan Heiyu ini, adakah orang yang bisa membuat Nona Sikong Anyun memanggilnya sebagai tuan muda? Siapa pria ini? Apakah itu seorang raksasa dari klan kegelapanku? Banyak orang yang merasa curiga, terutama beberapa orang yang lebih tua. Mereka terkejut karena dapat menjadikan Nona Sikong Anyun seorang wanita suci dari tanah suci Sikong sehingga menyebut pria itu sebagai tuan muda. Mereka tidak bisa membayangkan identitasnya sama sekali. Boom, saat ini napas Supreme setengah langkah bergulir melonjak. Kincen berjalan ke depan. Kerumunan dengan tergesa-gesa terbuka, dan di mata publik Kincen sudah datang ke depan kuburan darah. Hati-hati, kekuatan kuburan darah sangat mengerikan. Setelah diserang, kemungkinan akan mengasimilasi salah satu kekuatan dunia ini. Melihat ini, Pri Shen Huang buru-buru berbicara kepada Kincen, namun tanpa menunggunya untuk menyelesaikan kata-katanya. Saat ini Kincen telah mengangkat tangannya dan langsung bersentuhan dengan atmosfer setengah langkah Supreme dari kuburan berdarah itu. Tiba-tiba kekuatan yang tidak terlihat meresapi dari Kincen. Pada saat ini Kincen memiliki ilusi bahwa itu benar-benar berasimilasi dengan tanah leluhur klan kegelapan ini. Menarik, kata Kincen. Dia tertawa ringan. Dan boom, ada kekuatan khusus yang tiba-tiba melonjak dari tubuh Kincen, langsung menghalangi invasi kegelapan setengah langkah Supreme ini dan mengecualikannya di luar tubuh. Melihat adegan seperti itu, ada suara keributan. Kuburan darah pasar tidak dapat dengan mudah didekati, karena ini adalah aturan dari tanah leluhur kegelapan. Jika tidak, semua orang tidak akan berkumpul di luar leluhur kegelapan. Tetapi Kincen membuatnya sebelumnya. Namun tampaknya itu tidak dikendalikan oleh kuburan darah pasar. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Bukankah ini berarti bahwa orang ini dapat menahan kekuatan kuburan darah pasar dan memasuki kuburan darah ini? Perlu Anda catat bahwa kuburan darah ini diubah oleh orang kuat dari klan kegelapan kuno. Di antara mereka pasti ada banyak harta yang tersisa. Jika Anda bisa masuk sebelum semua orang masuk, maka manfaat apa yang Anda dapatkan? Itu benar-benar tidak akan terbayangkan. Hahaha, cara yang bagus. Pada saat ini sebuah tawa tiba-tiba terdengar yang langsung menyebabkan perhatian semua orang. Itu Kaisar Shi. Semua orang menoleh dan melihat orang itu, dan mereka tampak terkejut satu persatu. Mereka kemudian menundukkan kepalanya dan menunjukkan kengerian di mata mereka. Di benua utama ada 3 kekuatan yang atas. Salah satunya adalah tanah suci Sikong, dan yang lainnya adalah Kaisar Shi, dan satunya lagi adalah Sekte Lin Yuan. 3 kekuatan utama ini adalah pengendali dari daratan Heiyu ini. Mereka semua memiliki leluhur di ranah Supreme, dan mereka juga merupakan pelopor yang menyerang alam semesta ini dan bekerja sama dengan klan Iblis Yuan. Jadi ketiga kekuatan utama ini tidak boleh tersinggung sama sekali. Tidak peduli siapa dia, akan sangat sulit untuk bisa berjalan di daratan Heiyu ini jika menyinggung salah satu dari kekuatan teratas itu. Kaisar Shi itu adalah kaisar dari salah satu kekuatan teratas di benua Heiyu ini. Dia juga memiliki status yang sangat mulia dan bertanggung jawab atas satu sisi di dunia Heiyu ini. Aku tidak tahu apa asal teman ini, dan saya belum pernah melihat Anda di daratan Heiyu ini, kata Kaisar Shi. Dia berkata sambil tersenyum, wajahnya bangga dan acuh tak acuh. Namun dia tidak lemah sama sekali. Di belakangnya dia ternyata menjadi bayangan spiritual, seolah-olah gunung yang merupakan gunung hormat melindunginya.
ketika para dewa di tubuhnya melompat, gunung dewa ini sepertinya bisa membawa surga dan bumi ke dunia ini. Ini adalah kekuatan supernatural khusus dari Kaisar Si. Nona Sikong dapat melihat bahwa orang ini dan sedikit mengerutkan kening, tetapi dia masih mengatakan dengan samar, "Kaisar Si, identitas tuan muda itu saya tidak tahu, dan sepertinya itu bukan tempat yang seharusnya Anda datang." Hahaha, Kaisar Si tiba-tiba tersenyum dan kemudian tampak dingin. "Nona Sikong, ini adalah tanah leluhur kegelapan, tetapi inti dari klan kegelapanku. Semua orang di klan kegelapan bisa datang ke sini, bukan?" kata Kaisar Si. Dia kemudian memandang Qin Chen lagi dan lalu berkata, saat ini Qin Chen juga melirik orang yang bernama Kaisar Si ini. Tampak banyak pertanyaan, sementara Nona Sikong di samping langsung berbisik kepada Qin Chen, "Tuan muda, orang ini adalah Kaisar Si dari Si Yanden." "Kaisar Qi," kata Qin Chen. Dia mengerutkan kening dengan ringan. Kaisar Si kemudian mengatakan bahwa dirinya cukup kagum ketika melihat Qin Chen sebelumnya dapat menahan dari serangan kuburan darah pasar, dan dia menjadi tertarik, dan dirinya ingin mengajak Qin Chen bergabung dengannya untuk bisa memasuki kuburan darah pasar tersebut. Aku tidak tertarik," kata Qin Chen. Dia berkata dengan malas dan langsung menolaknya saja. Untuk aliansi semacam ini dia kurang tertarik, karena dia ingin masuk, dan ada beberapa metode yang dia bisa gunakan, dan tidak perlu bekerja sama dengan orang ini. Anda mungkin tidak tahu bahwa kuburan darah pasar ini di sini hanya biasa saja, namun setelah Anda memasuki bagian terdalam, maka Anda akan menyadari sumber inti leluhur waktu tahun itu. Namun kekuatan pemusnahan di sana terlalu menakjubkan. Hanya semua orang yang bisa bekerja sama untuk bisa mencapai sisi lain, kata Kaisar Si. Dia tidak peduli dan terus saja ingin merekrut Qin Chen. Dia dapat melihat rasa hormat Nona Sikong terhadap Qin Chen, dan dia secara alami memiliki sedikit keingintahuan tentang identitas Qin Chen yang sebenarnya. Namun untuk melobi Kaisar Si, Qin Chen hanya tanpa ekspresi dan lalu berkata dengan samar, "Saya memiliki niat yang baik dan memasuki tanah kuburan darah ini," kata Qin Chen. "Oh, jadi kamu memiliki metode untuk bisa memasuki kuburan darah ini? Bagaimana itu bisa?" Ya, kenapa kamu bertanya? Aku sudah mengatakannya sebelumnya." Itu konyol," kata Qin Chen. Dia melirik Kaisar Si dengan ringan. Dan begitu ucapan ini keluar, semua orang yang hadir pun langsung terkejut, terpana satu persatu. Ya Tuhan, orang ini berani berbicara seperti itu dengan Kaisar Si. Banyak orang di sekitar sedikit ketakutan dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Ini adalah Kaisar Si, seorang jenius tertinggi di daratan Heiyu ini. Bahkan beberapa pria kuat tingkat atas pun tidak akan berani menghadapinya. Tetapi Qin Chen ini berani berbicara seperti itu. Dan jika sampai Kaisar Si marah, maka mungkin benua Heiyu ini akan gemetar. Benar saja, ketika Kaisar Si mendengar kata-kata Qin Chen itu, matanya seketika menyipit dan suasana dingin meresap darinya. Dia memandang Qin Chen dengan dingin. Boom, segera dalam kekosongan tampaknya ada badai tak terlihat yang terbentuk, membuat semua orang yang hadir gemetar seperti ruang bawah tanah. Apakah Kaisar Si? Apakah Kaisar Si marah? Tetapi kemudian Kaisar Si tiba-tiba segera tenang lagi. Dia juga dapat melihat bahwa Nona Sikong berjalan bersama dengan Qin Chen. Jadi dia secara alami tidak ingin berbuat gegabah. Dia ingin tahu terlebih dahulu tentang identitas Qin Chen. Jadi dia kemudian memaksakan dirinya untuk sopan. Tetapi dia tidak berharap bahwa Qin Chen akan berkata meremehkannya seperti itu. Yang mulia, walaupun Anda memiliki identitas yang sangat luar biasa, tetapi itu adalah di klan kegelapan. Namun sekarang Anda sedang berada di benua Heiyu ini. Kekuatanku menguasai benua Heiyu ini, jadi saya mengingatkan Anda untuk jangan sampai menyinggung saya di sini, kata Kaisar Si itu. Apakah Anda mengancam saya? Kata Qin Chen yang berkata dengan samar. Namun Qin Chen kemudian malah kembali mencibir kepada Kaisar Si. Kamu mencari kematian di depan Kaisar Si. Kamu berani menjadi begitu sombong dan tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Namun pada saat ini, seorang pria yang kuat dengan suasana dingin dan gelap di tubuhnya langsung keluar. Dia tidak terlalu kekar, dia mengenakan pakaian hitam dan dia bahkan tampak sedikit lemah, tubuhnya tinggi dan tipis. Tetapi ini bukan darinya yang menakutkan, tetapi yang paling menakutkan adalah bahwa ada pustula di wajahnya, dan pustula ini kekuatan gelap memancarkan kekuatan kegelapan seperti cacing gelap dalam satu potong daun. Penampilan ini bahkan jika itu dilihat oleh klan kegelapan, mereka pun akan gemetar, merasa menyeramkan dan bahkan menyijikkan.
dan akan merasa muntah. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka akan tidak tahan. Melihat bahwa pemuda itu muncul, semua orang tidak hanya merasa menjijikkan, tetapi bahkan mengambil langkah untuk mundur. Iblis itu iblis. Banyak orang kuat dan jenius yang hadir langsung menyadari bahwa identitas dari orang tersebut. Tuanku, orang ini adalah iblis, kejam dan panas, hati-hati, kata Pei Epil. Dia juga buru-buru berkata kepada Qin Chen. Hampir tidak ada yang suka untuk memprovokasi orang-orang kejam seperti itu, seperti iblis. Kuncinya adalah bahwa kekuatan orang ini luar biasa. Tetapi ini adalah periode selanjutnya. Jika semua orang bertanya kepada orang-orang di daratan Heiyu, mereka tidak ingin menyinggung siapapun. Jadi iblis ini pasti berada di belakang 3 tempat utama. Bahkan beberapa orang lebih suka menyinggung 3 tempat utama daripada menyinggung iblis ini. Karena jika Anda menyinggung salah satu dari 3 penguasa daratan Heiyu, maka Anda dapat mengandalkan 2 penguasa daratan Heiyu lainnya. Namun jika Anda menyinggung iblis ini, maka Anda takutnya bahwa Anda akan berada dalam mimpi buruk setiap saat. Pada saat ini, iblis hati itu perlahan melangkah maju, memandang Qin Chen dengan dingin. Nah, Anda berani berbicara dengan Kaisar Shi, dan berlututlah dengan cepat kepada Kaisar Shi, dan mengakui kesalahan Anda. Nona Shikong yang melihatnya merasa tidak senang karena ternyata iblis hati ini benar-benar berada di belakang gerbang Kaisar. Gerbang Kaisar itu adalah salah satu kekuatan yang menguasai benua Heiyu ini seperti tanah suci Shikong. Kemudian Nona Shikong akan mengambil tindakan. Kemudian Nona Shikong akan mengambil tindakan untuk maju dan membela Qin Chen. Namun, sebelum Nona Shikong bisa mengambil tindakan, Qin Chen tiba-tiba melangkah maju dan menghentikannya sambil tersenyum. Tuanku, kenapa? Tuan muda, kenapa? Kata Nona Shikong. Dia pun segera berbalik kepada Qin Chen. Melihat itu, Kaisar Shi nampak merutkan kening dan dia memandang Qin Chen. Apakah Nona Shikong itu sedang berpura-pura menjadi pelayan Qin Chen, ataukah Qin Chen itu sangat benar-benar penting? Tetapi tidak peduli bagaimana dia melihat Qin Chen, dirinya melihat Qin Chen itu seperti sangat biasa dan tidak melihat sesuatu yang istimewa sama sekali dari Qin Chen. Qin Chen kemudian tersenyum dan menatap iblis hati itu, dan lalu berkata dengan samar kepada Nona Shikong Anyun, meskipun Anda adalah pelayan saya, bagaimana orang yang menjijikan seperti itu bisa membuat Anda untuk melakukannya demi saya? Kata Qin Chen. Dia tertawa, seolah-olah berbicara tentang masalah sepele. Namun dia tidak terbiasa membiarkan seorang wanita memblokir di depan dirinya sendiri. Sepertinya kamu ingin menemukan kematian, kata iblis hati itu. Dia berkata dengan dingin dan boom, tiba-tiba dia datang ke arah Qin Chen dengan parah. Kamu berani bersikap kasar kepada Kaisar Shi. Kursi ini hari ini akan membuatmu mati, kata iblis hati itu. Segera antara iblis dan setan, udara gelap yang mengerikan langsung berubah menjadi sesosok ular sanca besar dan itu berguling ke arah Qin Chen. Ular sanca ini memiliki sosok yang sangat gelap dan tubuhnya memancarkan bau. Baunya sangat buruk, tampaknya itu keluar dari tempat mayat dan sangat menjijikkan. Hanya ular kecil, kata Qin Chen. Dia berkata dengan ringan dan lalu memutar tangan kanannya. Sebuah pedang langsung muncul dan langsung menebas. Boom, di bawah tebasan pedang Qin Chen seketika ular sanca itu pun langsung terluka. Kamu sangat berani melukai ularku, cari kematian, kata iblis hati. Dia berkata dengan dingin dan memandang Qin Chen dengan dingin. Dia lalu melambaikan tangannya lagi dan kemudian selusin ular sanca lainnya tiba-tiba muncul dan langsung menyerang ke arah Qin Chen. Tetapi Qin Chen kemudian menebaskan pedangnya lagi dan seketika ular-ular sanca itu pun langsung dipotong. Kemudian tebasan pedang Qin Chen juga menghantam ke tubuh hati iblis dan membuat hati iblis itu pun langsung terluka dan menyemburkan seteguk darah. Boom, di saat yang bersamaan kekosongan di belakangnya juga meledak karena aura pedang Qin Chen. Pedang seperti itu membuat semua orang yang hadir terkejut, sangat kuat. Pada periode selanjutnya, hantu iblis tingkat surgawi itu dipotong oleh pedang oleh Qin Chen. Dan apa sebenarnya asal-usul orang ini? Hati iblis sangat marah dan dia merasa sedikit luar biasa. Boom, dia langsung membakar suasana kegelapan. Wajahnya menjadi sangat malu dan postula di wajahnya terus bergerak yang menjadi sangat mengerikan untuk sejenak. Pergi dan mati. Hati iblis meraung dan dia kemudian melayangkan sebuah tinju ke arah Qin Chen. Ketika tinju ini keluar, kekosongan meledak seolah-olah langit dan bumi akan meledak secara langsung di bawah tinju ini. Namun Qin Chen melihatnya tampak acuh tak acuh dan kemudian menebaskan pedangnya lagi.
Dengan suara ledakan, serangan iblis hati itu pun langsung diblokir oleh Qin-Chen. Pada saat yang bersamaan, sepotong ruang di belakangnya dihancurkan secara langsung. Kemudian saat berikutnya ada kekuatan bergulir di pedang yang mengalir keluar itu langsung memusnahkan tangan kanan dari iblis hati. Merasakan tangan kanannya telah dipotong, iblis hati terasa sangat malu dan dia tidak berharap tangan kanannya akan hilang begitu saja dan dipotong. Dia membuat raungan, segera kekuatan di tubuhnya ingin memadatkan lagi tangan kanannya. Namun sebelum dia bisa melakukan itu, pada saat berikutnya, duar, lengan kirinya juga patah. Dan itu ditebas oleh Qin-Chen menjadi ketiadaan. Pada saat ini iblis hati benar-benar ketakutan. Dia meraung lagi dan kegelapan di tubuhnya yang tak terbatas melonjak lagi. Sesaat kekuatan kegelapan yang bergulir itu seperti lautan menjaga tubuhnya. Boom! Namun pedang ketiga yang dilepaskan oleh Qin-Chen itu segera memotong kaki kiri milik iblis hati tersebut. Kemudian kaki kiri itu terpotong dari tubuh fisiknya sebelum kemudian berubah menjadi abu. Namun setelah memotong kaki kiri iblis hati itu, kemudian Qin-Chen juga menebas kaki kanan iblis hati itu. Pada saat ini iblis hati itu dipotong dan dia tidak memiliki kaki dan juga tidak memiliki tangan. Qin-Chen juga telah mendengar tentang perbuatan buruk dari iblis hati ini. Iblis hati itu memakan daging dan darah orang-orang di lautan kosmik. Dan kekejaman ini membuat Qin-Chen penuh dengan rasa kedinginan. Secara alami, Qin-Chen tidak akan dapat dengan mudah membiarkan pihak lain mati begitu saja. Boom, lalu Qin-Chen memotongnya lagi. Sekali pedang ini keluar lagi, dunia langsung berubah menjadi ruang hampa. Dan kekosongan di samping Qin-Chen terbakar secara langsung. Kaisar Si, selamatkan aku. Kata hati iblis, dia berteriak dengan dingin. Dia tergesa-gesa dan dia sangat ketakutan. Berhenti sekarang, kata Kaisar Si. Dia berteriak. Dia tidak berharap bahwa Qin-Chen memiliki kekuatan seperti itu. Dan Master Tianjun seperti iblis hati ini tidak memiliki perlawanan di hadapan Qin-Chen. Bagaimana ini mungkin? Namun saat ini bagaimana mungkin Qin-Chen bisa mengurus ancaman dari Kaisar Si dan kemudian boom, cahaya pedang yang mengerikan langsung dipotong. Pedang itu melonjak dan pedang dengan napas tanpa akhir langsung memotong iblis hati tersebut. Lancang, kata Kaisar Si. Dia berkata dengan marah dan dia sudah berbicara, namun siapa yang menyangka bahwa Qin-Chen tidak akan memberikan wajah kepadanya sedikit pun. Ketika kata-kata itu jatuh, Kaisar Si menunjuk langsung dengan satu tangannya dan boom, dari telapak tangannya dia langsung menunjukkan aturan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Aturan-aturan ini melontarkan rune kuno yang datang dan membungkus Qin-Chen dengan cepat. Konyol, kata Qin-Chen. Dia melambaikannya. Pedang di tangannya terus memotong dan boom, kekosongan segera terbakar lagi. Dan itu dengan cepat memotong rune-rune itu. Dapat dilihat bahwa rune-rune itu dibakar secara langsung dan pecah menjadi ketiadaan. Di langit dan bumi tampaknya ada deru-deru guntur dan banyak orang kuat yang hadir mundur. Pedang memotong banyak rune. Pedang Qin-Chen berkedip dan itu telah menembus alis dari iblis hati itu dan memusnahkan dagingnya. Hati iblis berkata dengan tumpul tanpa menunggu kata-katanya jatuh. Qin-Chen telah menghancurkan jiwanya dan segera jiwanya pun berserakan sebelum kemudian menghilang menjadi abu dan tertiup angin. Untuk sementara semua orang terkejut. Hati iblis, seorang pria kuat di tahap akhir Tianjun, raksasa yang sebenarnya, meskipun di benua kegelapan tahap akhir Tianjun itu hanya dianggap biasa saja, tetapi di benua Haiyu ini tahap akhir Tianjun itu jelas merupakan keberadaan teratas. Terlebih lagi, iblis hati itu masih adalah orang-orang dari milik Kaisar Si, tetapi Qin-Chen benar-benar membunuhnya di hadapan Kaisar Si sendiri. Dan itu tidak memberikan wajah sedikit pun kepada Kaisar Si. Dan kecepatan Qin-Chen membunuh iblis hati juga sangat cepat sehingga orang-orang di sana tidak bisa merespon dan hati mereka mengalami kejutan yang sangat besar. Siapa orang ini? Pedang memotong hati iblis dengan mudah. Qin-Chen sepertinya telah membunuh seekor lalat. Saat ini ekspresi Qin-Chen acuh tak acuh dan sikap ini membuat semua orang lebih terkejut lagi. Sementara Kaisar Si saat ini dia nampak dipenuhi dengan kemarahan, matanya menyala dan dia segera melangkah maju. Kurang ajar, Kaisar Si melaung dan segera dari tubuhnya kekuatan mengerikan langsung merosot. Puncak Tianjun. Kaisar Si ternyata sudah berada di ranah puncak Tianjun dan di tubuhnya ada rasa yang sama dari setengah langkah supreme. Jelas Kaisar Si hanya memiliki sedikit jarak dari ranah setengah langkah supreme. Ini terlalu menakjubkan.
Dalam adegan ini banyak orang yang hadir segera menghirup udara dingin karena Kaisar Shi masihlah sangat muda. Tetapi dia sudah menjadi puncak Tianjun dan sedikit lagi mencapai setengah langkah supreme. Setengah langkah supreme untuk mencapainya. Terlebih lagi Kaisar Shi masih terlihat sangat muda. Tidak mengherankan bahwa Kaisar Shi akan datang ke makam kuburan pasar untuk memahami asal-usul kuburan darah ini. Karena dengan bakat Kaisar Shi itu benar-benar mudah untuk masuk, menerobos ke setengah langkah supreme. Bahkan dalam waktu dekat, keberhasilan untuk mencapai ranah supreme pun mungkin dapat ditentukan. Pada saat ini niat membunuh yang mengerikan dari Kaisar Qi telah mengembun di langit. Kenapa? Apakah kamu punya pendapat tentang aku? Kata Qin Chen menghadapi niat membunuh dari Kaisar Qi. Qin Chen nampak berkata dengan ringan, dia tersenyum dan melirik semua orang. Dan semua orang dipaksa oleh matanya, pada akhirnya mata Qin Chen pun jatuh kepada Kaisar Qi. Qin Chen kemudian terus-menerus memprovokasi Kaisar Qi dengan mengatakan bahwa pemimpin gerbang Kaisar itu hanyalah anjing. Tentu saja Kaisar Qi juga mengerti bahwa dirinya terus-menerus dengan sengaja diprovokasi oleh Qin Chen dan dia telah semarah ini, tetapi dia tidak akan bisa mundur di hadapan muka umum. Walaupun dirinya bertanya-tanya dari mana identitas Qin Chen, tetapi pada saat ini dia tidak akan bisa mundur lagi. Dan ketika dirinya mendengar bahwa Qin Chen menghina pemimpin gerbang kaisarnya, dirinya pun menjadi sangat marah dan kemudian boom. Kaisar Qi tidak bisa menanya lagi, segera tubuh Kaisar Qi menyala dan rune-rune yang mengejutkan mekar berubah menjadi kemuliaan. Kaisar Qi tidak bisa menahannya lagi dan segera tubuh Kaisar Qi menyala dan rune-rune yang mengejutkan mekar berubah menjadi kemuliaan yang mengerikan dan langsung menyelimuti dunia. Boom, pada saat yang sama, segel hitam juga muncul di depan Kaisar Qi dan ada larangan rumit pada segel hitam tersebut. Langkah, harta karun tertinggi, segel batu hitam. Beberapa pria kuat yang melihat segel hitam yang dikeluarkan oleh Kaisar Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Karena mereka dapat menyadari bahwa ini adalah harta karun setengah langkah supreme. Melihat itu, Qin Chen tersenyum lalu mengangkat tangannya dan boom, sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Begitu pedang ini keluar, udara kilin yang mengejutkan langsung naik ke langit membanjiri dunia ini. Mengaum di dalam kekosongan, unicorn besar tampak samar-samar muncul, menatap dan meraung. Pedang kilin. Seseorang melihat pedang kilin itu dan tiba-tiba berseru dan langsung mengenali asal-usul pedang ini. Kerajaan Kilin adalah kerajaan tertinggi di mata mereka, itu sudah dapat dianggap sebagai raksasa. Secara alami, beberapa orang tahu tentang pedang Kilin ini. Apakah orang ini berasal dari kerajaan Kilin? Kata orang-orang, banyak dari orang itu nampak ragu-ragu. Kerajaan Kilin dapat dianggap sebagai kekuatan yang sedikit lemah. Semua orang juga tahu bahwa Pangeran Kilin, yang merupakan pangeran dari kerajaan Kilin, akan datang ke benua Heiyu ini. Apakah orang di depan mereka ini adalah Pangeran Kilin dari kerajaan Kilin? Salah. Tetapi segera semua orang menggelengkan kepalanya karena Pangeran Kilin itu adalah orang yang juga dikenal oleh beberapa orang dan beberapa orang juga pernah bertemu dengan Pangeran Kilin. Tetapi orang di depan mereka sekarang wajahnya sangat jauh berbeda dengan Pangeran Kilin. Tetapi jika orang ini bukanlah Pangeran Kilin, namun mengapa pedang Kilin ada di tangannya? Perlu dicatat bahwa pedang ini berbeda dari harta tertinggi setengah langkah supreme lainnya, karena ini adalah harta yang mewakili status kerajaan Kilin sebagai Pangeran Kilin.